Di bawah tatapan semua orang, serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli wilayah sudut hitam dengan keras bertabrakan dengan piton api. Suara mendesis marah terdengar di seluruh langit karena serangan mereka mampu menekan ke bawah piton api. Namun sebelum mereka bisa bersuka cita, gelombang energi yang lebih menakutkan, lebih panas, tiba-tiba melonjak dari bawah. Piton api membuka mulutnya dan pilar api meletus menembaki mereka dimanapun itu berlalu. Bekas luka yang terlihat oleh mata telanjang menyebabkan semua orang merasa terkejut. Sosok manusia di langit melintas dan lebih dari 10 manusia yang terbakar bergegas melarikan diri dari api tak terlihat yang memasuki tubuh mereka. Han Feng adalah orang yang pertama bergerak untuk menyelamatkan yang lain. Namun gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru berhenti. Sialan, Han Feng dengan lembut mengutuk. Melambaikan tangannya, nyala api biru yang kuat segera melesat keluar dari tubuhnya, membentuk seperti tirai di atas kepalanya. Itu seperti laut yang berputar, menumpuk satu sama lain sebelum akhirnya bertabrakan dengan nyala api yang melesat dari bawah. Bang, kedua jenis api surgawi bertabrakan dan ledakan seperti petir tiba-tiba meledak. Gelombang energi yang terbentuk dari tabrakan menyebabkan Han Feng dengan cepat mundur. Tatapannya melirik piton api yang juga menatapnya yang sudah bersiap untuk terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Bajingan ini, orang itu juga memiliki api surgawi. Mengapa dia harus datang dan mencariku terlebih dahulu? Wajah Han Feng menjadi hijau. Tatapannya melirik Xiaoyan di langit yang jauh, yang sedang melipat tangannya mengadopsi sikap menunggu dan mengamati pertempuran. Han Feng, api surgawi ini benar-benar terlalu kuat. Kamu harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya sedikit lebih dulu. Seruan emas perak bersaudara tiba-tiba terdengar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk diam-diam menekan nyala Fallen Heart Flame. Kalau tidak, sepertinya orang-orang itu tidak akan lagi campur tangan. Kemudian tangan Han Feng bergetar sedikit dan dua botol giok seding es segera muncul dan melemparkannya dengan keras ke arah piton api tak terlihat. Bang, botol giok es biru tiba-tiba pecah. Segera udara dingin warna biru meletus dari segala arah, membuat api yang menggeliat di tubuh besar Fallen Heart Flame menjadi lebih tipis. Kabut dingin ini dapat benar-benar menekan api surgawi. Apakah dia akan berhasil? Xiaoyan tanpa sadar berteriak kaget di dalam hatinya. Kabut biru es ini seharusnya langit udara dingin. Itu mungkin dapat menahannya sedikit. Tapi api surgawi pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur paling mengerikan dari alam. Yao Lao menghibur. Xiaoyan menghela napas setelah mendengar ini. Dia buru-buru merasakan ketenangan di hatinya. Bajingan, tidak peduli seberapa banyak kecerdasan yang kamu miliki, kamu masih tidak dapat melarikan diri dari nasib tertangkap. Han Feng bersuka cita saat melihat Fallen Heart Flame menjadi agak lamban dalam kabut dingin. Api bergelap sekali lagi meletus dari tubuhnya, kemudian membentuk bor api di ujung jarinya. Pergi, dengan jentikan jarinya, mata bor api meletus dengan cepat mengebor ke dalam tubuh besar piton api. Desisan tajam, marah menderu di langit. Segera fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuh piton api. Udara dingin yang menyebar di langit juga mulai berangsur-angsur menjadi lebih tipis dan akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, tubuh piton api menghilang. Ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Han Feng. Ekor besarnya berayun dengan keras menabrak punggung Han Feng. Darah segar keluar dari mulut Han Feng setelah mengalami pukulan yang serius. Tubuhnya juga menjadi seperti peluru saat melesat ke tanah. Xiaoyan, cepat pergi, monster itu kembali menatapmu. Teriakan Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan, sementara dia masih tertegun. Pikiran Xiaoyan langsung menjadi fokus setelah mendengar peringatan Yao Lao. Api hijau segera membungkus tubuhnya saat piton api menembak ke arahnya. Suara petir terdengar di bawah kakinya. Segera dia menghilang dari tempat asalnya dengan cara seperti kilat saat serangan piton api tiba. Piton api mengalahkan pandangannya setelah serangannya sia-sia, dengan cepat menemukan Xiaoyan yang muncul di langit 100 meter jauhnya. Api tak terlihat sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya, menyapu dari segala arah, dan tubuh besarnya sekali lagi menghilang di dalam api. Hati-hati, jangan sampai dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi murni, dia dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam api dan melakukan serangan tiba-tiba. Peringatan Zero Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kedinginan di dalam hatinya saat dia mengangguk.
Dia baru saja akan keluar dari pengepungan api, tiba-tiba tubuh besar piton api sudah muncul dengan mulut mengaum. Xiaoyan segera membalikkan tubuhnya, dua nyala api hijau meletus dari telapak tangannya dengan keras menabrak api tak terlihat. Bang, serangan piton lainnya terdengar, namun dengan bantuan kekuatan Yaolao serta Green Lotus Core Flame, Xiaoyan masih bisa bertahan. Kekuatan makhluk ini tampaknya tidak ada habisnya, hanya menunggu waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangannya tanpa akhir. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya dengan serius. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tenangkan hatimu, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah tubuh luar dari Fallen Heart Flame. Tubuh aslinya disembunyikan di titik tertentu pada tubuh besarnya. Selama kamu dapat menemukan dan merusak tubuh sejatinya, dia secara alami akan terluka parah. Teriakan rendah Yaolao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya menjadi tenang, api hijau segera memasuki kedua matanya, kemudian mengamati tubuh besar piton api. Di bawah mulutnya yang sangat besar, ada sisik ular setengah kaki, perlahan mengungkapkan cahaya api intens yang tampaknya tak terlihat, namun dapat dirasakan. Ditemukan, nyala api di mata Xiaoyan dengan cepat mundur. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya, sesaat kemudian dia melompat ke depan, dan tubuhnya berkali-kali memunculkan bayangan saat mendekati piton api. Ketika Xiaoyan mendekat, piton api mengaum dengan ganas. Namun tangannya sedikit bergetar, api warna hijau segera membentuk sebuah tombak yang besar. Bajingan, pergi dan mati. Dengan seruannya yang tajam, tombak api besar berubah menjadi petir yang merobek ruang. Dengan kuat menembus sisik ular di bawah mulut besar piton api. Bocah bodoh, dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng menyaksikan Xiaoyan yang benar-benar berani sedekat ini dengan Fallen Heart Flame. Dia segera tertawa dingin. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti Han Feng, bahkan ekspresi Su Qian sedikit tenggelam. Dou Qi melonjak di dalam tubuhnya saat dia menyiapkan diri untuk melakukan penyelamatan. Namun, sama seperti semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas pada tindakan Xiaoyan, piton api yang kena serangan tembak api Xiaoyan mengangkat kepalanya. Suara tajamnya yang mengandung rasa sakit menggema di langit. Tubuhnya diam-diam menjadi ilusi di bawah tatapan kaget semua orang. Serangan yang sempurna, sekarang saatnya untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Tawa Yaolao segera terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia memfokuskan semua perhatiannya pada piton api yang semakin ilusi. Sementara itu, di langit, suara mendesis tajam sekali lagi terdengar. Api tak terlihat yang telah menyebar ke langit tiba-tiba menghilang. Namun di tempat itu, gumpalan aneh api surgawi yang tingginya sekitar 5 kaki perlahan naik. Api itu tampak memiliki roh. Xiaoyan, lakukan! Teriakan rendah Yaolao tiba-tiba terdengar. Tepat ketika sayap Xiaoyan mengepak dan akan segera bertindak, sukacita liar juga meletus ke wajah Han Feng di bawah. Api biru gelap di kedua tangannya dengan cepat bergulung. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami jelas mengerti bahwa inilah saat terlemah Fallen Heart Flame. Kapan dia akan bertindak jika bukan sekarang? Hentikan Han Feng! Su Qian yang merasakan niat Han Feng tiba-tiba berteriak. Segera banyak sosok manusia langsung bergegas ke langit, membentuk dinding manusia besar di tempat Han Feng berada. Emas perak bersaudara, teman dari wilayah sudut hitam, bantu aku! Ekspresi Han Feng juga berubah sedikit ketika melihat banyak sosok manusia di langit. Segera pertempuran kacau terjadi lagi. Su Qian jelas berhadapan dengan emas perak bersaudara, sementara para tetua lainnya berhadapan dengan ahli wilayah sudut hitam. Sementara pertempuran meletus di langit, Xiaoyan adalah orang yang pertama tiba di tubuh asli Fallen Heart Flame, karena tidak ada orang yang menghentikannya. Namun, ketika tangannya yang terbungkus api hijau menyentuh gumpalan api, wajah yang tersembunyi di bawah armor gumpalan api tiba-tiba berubah merah. Seluruh tubuh Xiaoyan langsung menjadi kaku. Gumpalan panas api hati dengan aneh muncul di tubuhnya tepat di hatinya. Itu memiliki niat seolah-olah ingin membakar segalanya dalam tubuhnya. Sialan! Green Lotus Core Flame dalam tubuh Xiaoyan melonjak dengan cepat. Dengan kuat membungkus gumpalan Fallen Heart Flame sebelum suhu tingginya benar-benar dilepaskan. Selama waktu Xiaoyan berada di jalan buntu dengan Fallen Heart Flame, serangan angin ganas tiba-tiba melesat dari belakangnya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya untuk menghindar. Ketika dia muncul, dia sudah belasan meter dari Fallen Heart Flame.
Saat dia menoleh, itu sebenarnya serangan Han Feng dari bawah yang juga bergegas ke tubuh sejati Fallen Heart Flame. Fallen Heart Flame milikku. Tubuh Han Feng melintas dan menerjang ke dalam jarak 5 meter dari Fallen Heart Flame. Namun tubuhnya tiba-tiba menegang seperti Xiaoyan sebelumnya. Bang! Saat tubuh Han Feng menegang, suara petir samar bergema di langit. Itu membuat ekspresinya berubah drastis. Hanya pada saat ini, karena daya tarik Fallen Heart Flame, itu telah membuatnya lupa tentang musuh besar yang tidak terlalu jauh. Sosok Xiaoyan muncul di belakang Han Feng, tinjunya mengepal dan dengan keras menabrak punggungnya. Han Feng yang sedang menekan Fallen Heart Flame tidak punya waktu untuk menghindar. Bahunya segera bergetar hebat dan gelombang api biru melonjak keluar. Pada saat yang sama, saat tinju Xiaoyan tiba, api birunya segera menyusut, membentuk sebuah palu, dan menabrak dada Xiaoyan. Bang! Kekuatan liar dan ganas meletus dari titik kontak. Dua sosok yang terluka menembak mundur lebih dari 10 meter sebelum perlahan berhenti. Ekspresi Xiaoyan tidak banyak berubah, dia hanya menepuk pakaiannya yang agak compang-camping. Dibandingkan dengan Xiaoyan, Han Feng yang dipukuli oleh serangan menyelinap Xiaoyan memiliki ekspresi yang agak jelek. Dia sejenak melihat pertempuran kaca yang meletus di udara, dan dia sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, dia terdesak oleh waktu, dan tidak bisa ditunda oleh orang ini terlalu lama. Kemudian dia menatap Xiaoyan di kejauhan dengan senyuman sambil menengkupkan kedua tangannya. Adik kecil ini, aku pikir kamu juga seorang alkemis bukan? Karena kamu juga seorang alkemis, kamu seharusnya juga tahu, hanya satu jenis api surgawi yang dapat berada di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, Fallen Heart Flame ini tidak banyak berguna bagimu. Jika kamu bersedia memberiku bantuan, aku akan bersedia menggunakan pil obat tingkat 6 untuk menukarnya. Bagaimana menurutmu? Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia mengejek. Karena kamu juga menyadari hal itu, mengapa kamu tidak memberikan kesempatan ini untukku? Ekspresi Han Feng berubah sedikit. Dari cara Xiaoyan berbicara, dia jelas menyadari kemungkinan membujuk Xiaoyan tidak ada gunanya. Dalam hal ini, aku juga akan mengambil api surgawimu. Api biru gelap yang melilit Han Feng tiba-tiba meledak, kemudian melesat ke arah Xiaoyan seperti kilat. Aku juga kebetulan tertarik dengan api surgawimu. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan berakhir dengan mengambil api surgawi orang lain. Cahaya perak terdengar di bawah kaki Xiaoyan saat Han Feng melesat ke arahnya. Tubuhnya secara mengejutkan berpapasan dengan tubuh Han Feng. Anak kecil yang sombong. Aku ingin melihat apakah Ground Lotus Core Flame lebih kuat atau si Heart Flame milikku lebih baik. Dengan teriakan yang tajam, Han Feng mendorong kedua tangannya ke depan. Api biru dengan cepat membentuk seperti gelombang bergemuruh dan menyapu menuju Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia melihat api biru gelap yang datang menyapu dari segala arah. Api warna hijau melonjak keluar dari tubuhnya, kemudian menggumpal berputar-putar di atas kepalanya. Memadatkan api menjadi sebuah bentuk, bukan hanya kamu yang tahu. Segera, lotus warna hijau membawa kekuatan yang tak tertandingi saat bertabrakan dengan gelombang Han Feng yang tumpang tindih. Bang! Seluruh ruang menjadi sunyi saat keduanya bersentuhan. Gelombang api hijau dan biru tercampur satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah. Gelombang energi yang menakutkan yang tiba-tiba meletus di langit juga menyebabkan medan pertempuran kacau sejenak berhenti. Dua sosok manusia yang terguncang oleh kekuatan ganas dipaksa kembali puluhan meter. Xiaoyan terengah-engah, lengannya benar-benar hancur, bahkan wajahnya juga bercampur dengan pucat pasi. Meskipun Xiaoyan kelihatan menyedihkan, Han Feng di kejauhan juga tidak lebih baik. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat menyaksikan Xiaoyan di sisi berlawanan. Tatapan Xiaoyan menyaksikan cara lucu Han Feng dan tidak bisa menahan mulutnya untuk tertawa. Sudahkah kamu menemukannya? Jari Han Feng gemetar saat menunjuk pada Xiaoyan. Kamu metode apa yang kamu praktekkan? Katakan padaku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia melihat Han Feng yang agak gila. Bukankah kamu sudah jelas menyadarinya? Kata-kata Xiaoyan mungkin agak konyol di telinga beberapa orang, tapi itu menyebabkan mata Han Feng menyusut. Mantra api? Saat itu, demi mantra api, dia tidak ragu-ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri untuk mendapatkannya. Namun dia tidak mencapai tujuannya. Pada akhirnya yang dilakukan hanyalah memperoleh metode Qi yang tidak lengkap. Itu adalah mantra api yang lengkap.
Hanya pada saat ini, niat membunuh ganas pada Xiaoyan muncul di hati Han Feng dari segala arah. Su Qian melambaikan lengan bajunya memaksa kembali emas perak bersaudara. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan perasaan aneh melintas di matanya. Perasaan ini, Xiaoyan, tahan dia untuk sementara waktu. Aku akan datang dan membantumu setelah menghabiskan dua orang tua ini. Tuto pertama hanya perlu berurusan dengan mereka. Xiaoyan tidak selemah itu. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Su Qian saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan menarik tatapannya dari tubuh Su Qian, kemudian mengalihkannya pada Han Feng. Kamu ingin membunuhku? Wajah Han Feng sedikit bergetar. Dia dengan paksa menghentikan niat membunuhnya. Dari mana kamu mendapatkan metode Qi ini? Namun sebelum Xiaoyan menjawab, kekuatan spiritual Yao Lao tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Guru, kamu? Perubahan mendadak ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia akan menemukannya cepat atau lambat. Karena ini masalahnya, mari kita beri dia kejutan. Tawa samar Yao Lao terdengar, namun beberapa kata akhir tampak agak dingin. Aura yang tiba-tiba melonjak di tubuh Xiaoyan menyebabkan ekspresi Han Feng berubah sedikit. Sesaat kemudian tubuhnya menyusut dan bergetar. Dia sepertinya bisa merasakan kekuatan yang akrab ketika nyala api hijau melonjak. Dia mencari-cari di dalam pikirannya sebelum akhirnya fokus pada sosok tua yang berada di dalam relung hatinya. Kamu tidak mati? Bagaimana mungkin? Tatapan Xiaoyan masih acuh tak acuh saat menatap Han Feng yang wajahnya tiba-tiba menjadi putih. Terima kasih, aku diberi kesempatan untuk bertemu dengan guru. Jika tidak, perjalanan pelatihanku ini mungkin kurang menarik. Guru? Mata Han Feng sedikit menyipit. Tatapannya menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Niat membunuh yang lebih padat muncul di wajahnya. Berita bahwa Yao Lao tidak mati seperti petir baginya. Sebagai mantan muridnya, dia jelas tahu kemampuan yang dimiliki Yao Lao saat mengundang para ahli yang kuat. Orang tuh yang tidak mati, hari ini aku akan membuat kalian berdua untuk menutup mulut selamanya, terlepas dari apakah kamu sudah mati atau hidup. Xiaoyan tanpa ekspresi, dia membalik tangannya, dan api hijau yang lebih ganas melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya itu bertahan dan mendesing seperti tornado di atas kepalanya. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Jadi, alasan mengapa kamu sekuat ini adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua itu. Namun, benar-benar tak terduga. Mantra api yang dia tolak untukku, meskipun aku telah memohon dengan pahit, sekarang benar-benar milik bocah kecil sepertimu. Apakah dia berpikir bahwa kamu lebih baik dariku? Han Feng tersenyum tebal, suaranya samar berisi kecemburuan dan kebencian. Xiaoyan bertindak seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Api hijau yang berputar di atas kepalanya melonjak turun ke tangan kanannya. Tangan kirinya segera mulai menyebar, memanggil gumpalan api putih padat, yang membuat Han Feng tiba-tiba berhenti berbicara. Boncilin Flame? Orang tua itu bahkan menyerahkan ini padamu, atas dasar apa? Seorang bajingan yang membunuh gurunya sebenarnya memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu? Xiaoyan tertawa lembut dan menggelengkan kepalanya. Api hijau dan putih di kedua tangannya perlahan mendekat. Akhirnya mereka mulai melakukan kontak. Han Feng sementara menarik kecemburuan dan kemarahan di dalam hatinya saat dia menyaksikan tindakan Xiaoyan. Mengapalkan tinjunya, api biru gelap dengan cepat muncul, akhirnya membentuk menjadi trisula biru gelap. Orang tua yang tidak mati, aku tahu bahwa kamu ada di dalam tubuhnya. Namun hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika melihat kedua api surgawinya menolak untuk bergabung. Sesaat kemudian, telapak tangannya membanting dengan keras, dan dengan bantuan Yao Lao, dua api surgawi akhirnya bergabung dan berputar-putar di atas telapak tangannya. Kemudian dia perlahan mengangkat tangannya dan tersenyum pada wajah serius Han Feng di kejauhan. Dengan jentikan jarinya, teratai api hijau putih segera menembak ke arah Han Feng. Tombak api biru. Han Feng berteriak keras ketika dia melihat lotus api hijau yang datang menembak ke arahnya.
Dua cahaya menerobos langit, membawa kekuatan menakutkan yang akan memecahkan tanah. Semua tetua akademi dalam segera pindah. Ekspresi Shu Qian berubah seketika saat lotus api hijau putih menembak keluar. Dengan satu tangan, dia mengguncang emas perak bersaudara. Peng, ngerebut lotus flame Xiaoyan ditahan tombak api biru Han Feng. Gelombang badai menyebar dengan cepat, menyapu setiap kepala para ahli wilayah sudut hitam di langit. Beberapa ahli kuat wilayah sudut hitam yang tersapu hanya bisa melarikan diri. Namun mereka yang lebih lemah, darah segar berceceran dari mereka. Pakaian mereka langsung berubah menjadi bubuk. Badai api menyapu sekitar, namun di tengah semua kekacauan, tidak ada yang menemukan gumpalan tubuh asli Fallen Hawk Flame yang masih ada di udara. Tubuhnya benar-benar menelan api surga yang menyapu tanpa meninggalkan jejak seperti makhluk hidup. Energi Trisula semakin melemah, begitu juga dengan lotus api saat mereka bersentuhan. Wajah Han Feng juga sama pucatnya saat ini. Xiaoyan di kejauhan perlahan-lahan mengangkat sudut mulutnya. Kamu ingin memblokir Angry Buddha Lotus Flame-ku dengan ini? Bukankah itu terlalu sederhana? Segel di tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah saat suaranya terdengar. Segera Angry Buddha Lotus Flame yang telah menyusut setelah tabrakan dengan tombak api biru Han Feng melebar dan menyusut lagi. Itu seperti sebuah bom karena tiba-tiba meledak di bawah tatapan kaget Han Feng. Bang, badai api besar seperti awan muncul di langit. Sosok manusia tampak seperti bola yang telah dipukul dengan keras oleh palu menembak jatuh dari langit. Namun orang masih mengenal aura ini, itu adalah Han Feng. Semua orang saling memandang, tatapan mereka mengarah ke sisi lain langit. Sosok Xiaoyan terengah-engah di sana, sayap api hijau di punggungnya menjadi semakin ilusi. Orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng? Semua orang bergumam. Kekuatan Han Feng sudah berada di puncak level Do Huang. Selain itu, dia memiliki api surgawi. Dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan tahap awal Do Zhong. Seluruh tempat benar-benar menjadi sunyi, namun emas perak bersaudara segera mendekati tubuh Han Feng melemah. Kita tidak dapat melanjutkan sekarang, kita harus segera pergi. Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri, tidak mungkin lagi untuk merebut api surgawi. Orang tua berjubah perak memutar matanya sebelum mengangguk sedikit. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar para ahli wilayah sudut hitam berkumpul. Kemudian mereka menatap para ahli akademi dalam dengan kebencian sebelum bergegas pergi. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Shu Qian juga menghela napas lega ketika mendengar Han Feng tidak sadarkan diri karena cedera seriusnya. Tidak ada lagi kebutuhan untuk takut pada sisanya. Xiaoyan hampir tidak mengungkapkan senyum setelah mendengar teriakan Shu Qian. Meskipun dia merasa agak menyesal bahwa Han Feng masih memiliki napas lemah, dia tidak memiliki metode lain. Saat ini yang paling penting adalah Fallen Hawk Flame. Betul, Fallen Hawk Flame. Hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar, tatapannya menyapu ke segala arah. Kemudian dia sudah menemukan bahwa tubuh sejati Fallen Hawk Flame sedang membuka mulutnya, mencoba menelan semua awan jamur hijau putih yang terbentuk oleh ledakan Angry Buddha Lotus Flame. Hentikan dia! Xiaoyan adalah orang yang pertama berteriak. Shu Qian segera bertindak, namun saat dia mendekat, sekelompok besar api panas tak terlihat menyerang ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru menghindar. Kecepatan menelan Fallen Hawk Flame menakutkan. Dalam waktu singkat, awan jamur api besar sudah benar-benar dia telan. Kemudian tubuhnya sekali lagi menjadi cerah. Kekuatannya bahkan lebih ganas dan lebih kejam dari sebelumnya, perlahan-lahan meringkuk dan menyebar ke seluruh akademi dalam. Semua tetua bentuk segel lagi. Kelangsungan hidup akademi dalam bergantung pada semua orang. Shu Qian tiba-tiba berteriak sambil mengamati para siswa yang melarikan diri. Wajah semua tetua serius ketika mereka mendengar ini. Tubuh mereka melintas sebelum membentuk formasi aneh, melingkari gumpalan Fallen Hawk Flame. Xiaoyan, cepat pergi! Shu Qian yang berada di tengah-tengah formasi, dia berteriak kepada Xiaoyan yang masih berada dalam formasi. Teriakan Shu Qian baru saja terdengar ketika Fallen Hawk Flame mengeluarkan desisan tajam. Cahaya warna hijau perlahan muncul dan menembak, namun targetnya bukan para tetua, melainkan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah setelah sekali lagi dikunci oleh Fallen Hawk Flame. Dia buru-buru mengarahkan semua docinya saat dia berbalik dan bergegas keluar dari formasi. Tetua pertama, bentuk segel dengan cepat. Jika tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya begitu binatang itu pergi.
Seorang tetua buru-buru berteriak setelah melihat tembakan Fallenhawk Flame yang meledak-ledak menuju Xiaoyan. Tunggu sebentar lagi, tunggu Xiaoyan pergi. Tidak ada waktu, ekspresi tetua lainnya berubah saat dia buru-buru berbicara. Tangan Sucian sedikit gemetar. Yang dia lakukan hanya menggunakan matanya untuk menatap Fallenhawk Flame yang mendekati Xiaoyan. Xiaoyan mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Selama dia berhasil keluar dari formasi, dia akan bisa melarikan diri dari api kematian yang mengikutinya seperti bayangan. Namun suhu di belakangnya melonjak tepat ketika dia kurang dari 10 meter dari tepi formasi. Dia memutar kepalanya dengan kaget saat gumpalan api tak terlihat datang menerkamnya. Lautan api mengalir dan hampir menelannya. Posisi pemburu dan yang diburu memang telah berubah, hanya saja aku masih gagal membunuh Han Feng pada akhirnya. Guru, aku minta maaf, aku telah melibatkanmu. Xiaoyan memancarkan gumanan pahit terakhirnya sebelum dia pingsan. Banyak siswa di puncak pohon di luar akademi dalam melihat Xiaoyan ditelan oleh Fallenhawk Flame. Semua dari mereka tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Peng, Fallenhawk Flame mencoba keluar dari formasi setelah menelan Xiaoyan. Namun sebuah dinding energi tiba-tiba muncul di depannya dan memaksanya mundur. Bajingan, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawa tuaku ini, aku akan menyegalmu selamanya di magma hari ini. Raungan marah segera keluar dari mulut Sucian. Segera cahaya hitam dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk jaring dan menutupi tubuh Fallenhawk Flame. Suara desis tajam terdengar di langit saat gumpalan Fallenhawk Flame berjuang berulang kali, yang perlahan jatuh ke Blazing Sky Spire Pening Tower. Segel. Tangan Sucian membentuk segel ketika dia merasakan Fallenhawk Flame yang jatuh ke dalam menara. Pada akhirnya, segel terbentuk di puncak menara. Sucian perlahan membuka mata kaburnya. Dia sejenak melihat menara yang tersegel. Bencana akademi dalam ini akhirnya dihindari. Namun, pemuda yang bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di benua ini telah mati di sini. Tutup tingkat paling rendah menara, tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk aku. Suara lemah Sucian bergema di seluruh langit. Selain itu, ingatlah si kecil yang mengorbankan dirinya untuk akademi dalam. Ingat nama itu, anak kecil yang keras kepala, Xiaoyan.